Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau bahas tentang 8 lukisan yang penuh dengan aura mistis. Yuk kita simak apa aja lukisannya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku ya guys. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan tips, berita, dan video unik serta menarik lainnya. Yuk kita langsung aja ke ulasannya. Lukisan merupakan salah satu bentuk seni yang seringkali mengandung sebuah makna yang berusaha disampaikan oleh pelukis. Dalam proses pembuatannya, seorang seniman biasanya akan menuangkan ide dan perasaan ke dalam bentuk gambar, mulai dari pemandangan alam hingga wajah seseorang. Namun beberapa lukisan ini justru memiliki kesan mistis dan angker karena cerita tersembunyi yang ada di baliknya. Dan berikut 8 lukisan yang dianggap memiliki aura mistis. Yuk kita langsung aja. Yang pertama ada Nyi Roro Kidul. Sosok Nyi Roro Kidul memang terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Saking terkenalnya, sosoknya juga diabadikan dalam sebuah lukisan yang berada di Samudra Beach Hotel kamar nomor 308. Menurut pengalaman beberapa orang yang pernah menatap lukisan tersebut selama 15 menit, mereka merasakan ada sesuatu yang hadir di itu, diikuti oleh aroma bunga melati selama beberapa detik. Ada juga orang mengatakan melihat sekelebatan kain hijau dan suara ombak pantai selatan. Hingga saat ini lukisan Nyi Roro Kidul masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Oke, next kedua ada Oey Willen. Lukisan ini dibuat sekitar abad 19. Isinya menggambarkan sesosok wanita bernama Oey Willen yang merupakan keturunan Cina. Oey Willen sendiri merupakan anak dari orang terkaya di Asia Tenggara bernama Oey Tiong Ham dan tinggal lama di Indonesia. Kisah dari kehidupan Oey Willen pun tak memiliki hal-hal yang menyeramkan. Lukisan beraura mistis ini terletak di The Sugar Baron Room yang ada di Hotel Tugu Malang. Konon menurut cerita yang berkembang, jika ada orang berani menatap mata Oey Willen dalam waktu lama akan dikunjungi oleh arwah saat menginap di kamar hotel. Oke, next ketiga ada Prabu Siliwangi. Lukisan Prabu Siliwangi ini terletak di Keraton Kasepuhan Cirebon. Di balik lukisan ini ternyata juga memiliki kisah mistis. Konon mata dan jari yang ada di lukisan itu dapat bergerak mengikuti ke arah kemanapun kamu pergi. Selain itu, banyak para wisatawan yang berkunjung dan mengabadikan lukisan seorang raja yang didampingi seekor harimau itu selalu gagal alias gambarnya hanya menjadi hitam. Oke, next keempat ada Saturn Devouring His Son. Saturn Devouring His Son dilukis oleh seorang seniman bernama Francisco Goya sekitar tahun 1819 sampai 1823. Isi dari lukisan ini menggambarkan seorang ayah yang memakan anaknya sendiri yang bernama Cronus. Menurut cerita, Saturn memakan anaknya karena takut suatu saat anaknya akan mengambil alih kekuasaannya. Duh, serem juga ya guys. Oke, next ke-8 ada The Crying Boy. Lukisan ini menggambarkan seorang anak sedang menangis terisak. Jika dilihat sekilas memang tidak ada yang aneh dengan lukisan ini. Namun banyak orang berpendapat bahwa lukisan karya Giovanni Bregolin tersebut menyimpan kutukan yang membuat sial bagi siapa saja yang berani memandangnya dalam waktu lama. Anehnya, ketika kebakaran hebat melanda museum, lukisan The Crying Boy berhasil selamat dan tidak terbakar sama sekali. Oke, next ke-6 ada The Scream. Lukisan The Scream dibuat oleh seorang seniman bernama Edvard Munch yang berasal dari Norwegia. Konon seorang anak yang ada pada lukisan tersebut adalah mencerminkan pribadinya sedang ketakutan melihat sebuah kota yang penuh darah dan berapi-api. Menurut kabar yang beredar, dilarang menatap lukisan ini terlalu lama karena bisa mendatangkan teror dari sosok anak kecil yang berteriak ketakutan karena melihat suatu menyeramkan. Oke, next ke-7 ada Severed Heads and Severed Hands and Feet. Lukisan menyeramkan ini diciptakan oleh Theodor Gerckold pada tahun 1818 sampai 1819 silam. Demi mendapatkan hasil yang maksimal, ia meminjam beberapa mayat sungguhan untuk dilukis. Tangan, kaki, kepala penuh darah disajikan layaknya hidangan makan malam. Oke, next ke-8 ada Judas Slaying Holofernes. Lukisan ini merupakan hasil karya pelukis dari Italia, Artemisia Gentileschi, yang dibuat sekitar tahun 1611 dan 1622. Dalam lukisan ini terdapat dua orang wanita, yaitu Judith dan pelayannya yang sedang menggorok leher seorang jenderal yang sedang mabuk dan tertidur.
Menurut pengakuan sang seniman, dia terinspirasi dari lukisan Caravaggio, salah satu pelukis yang suka melukis hal-hal tentang kekerasan dan kekejaman. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku ya guys. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan tips berita dan video unik serta menarik lainnya.